Hello guys, gimana kabarnya? Oke semua ya? Mantap! Sehubungan dengan novel BTTH Ranah Kaisar yang agak rancu, jadi sementara untuk spoiler BTTH Ranah Kaisarnya Mimin tunda dulu, sampai ketemu novel yang lebih pas, biar kita bisa lanjut lagi BTTH Ranah Kaisarnya, jadi Mimin gas dulu spoiler Immortality-nya. Oke guys, lanjut kita, Immortality. Yin Xiangqing tersenyum dingin saat mendengar itu. Hua Tiandu, aku pergi, bisakah kau menghentikanku? Kata Yin Tiangqing dengan dingin, tapi ketika dia melihat Fang Qingxie akan mulai menyerang, dia segera mengangkat tangannya, untuk melepaskan teknik penghancuran hebat. Dalam sekejap, Fang Qingxie dan Komandan Iblis bekerja sama untuk melawan Hua Tiandu, perang besar akan dimulai. Qi sekitarnya nampak mengamuk dengan liar saat Fang Qingxie, Yin Tiangqing dan Hua Tiandu akan bertarung. Song Weiyi mengerutkan keningnya saat merasakan perubahan Qi yang ganas di sekitarnya sebelum dengan dingin menatap Fang Han. Fuso, Luming, Changchun, kalian berenam, tangkap Fang Han dan segel dia, kata Song Weiyi dengan dingin. Baik, kakak senior, jawab Fuso dan lainnya merencanakan sesuatu, dan segera melesat ke arah Fang Han. Zhao Xuanyi sedikit mengernyit saat melihat itu, 6 kelompok Fuso mungkin dapat menangani Fang Han. Tapi untuk menyegelnya, aku kira mereka akan kesulitan, apa kita berdua perlu melakukannya? Kata Xuanyi sangat membenci Fang Han. Tidak perlu, biarkan mereka bertarung dulu, kita hanya perlu mengawasi Hua Tiandu, bila perlu, bunuh Fang Qingxie dan Komandan Iblis. Ini akan memaksa Hua Tiandu untuk beralih ke sekte kita, mari kita lihat dan tunggu, kata Song Weiyi dengan dingin melihat ke arah Fang Qingxie dan Hua Tiandu. Kamu ingin membantu Hua Tiandu? Apa kamu bisa berurusan dengan Komandan Iblis dan Fang Qingxie? Bagaimanapun, Fang Qingxie ini memiliki artefak Dao, kekuatannya tidak terduga, kata Zhao Xuanyi. Fang Qingxie belum mencapai inti emas. Jika Hua Tiandu juga menggunakan artefak Dao, dia pasti tidak dapat menahannya, kata Song Weiyi. Satu ledakan keras terdengar dan Fang Han mundur beberapa langkah, di saat yang sama ia dengan cepat memasuki Kuali Dingzong ketika 6 Daois kembali menyerangnya. Segel di tangannya berubah untuk mendesak formasi, menghancurkan banyak serangan dan membentuk penghalang. Ledakan keras kembali terdengar, ketika banyak bayangan pedang menghantam penghalang besar Kuali. 6 Taois itu tersenyum dingin dan membentuk sekelompok Qi astral menjadi binatang buas saat menyerang pedang iblis. Kilatan dingin melintas di mata Fang Han saat melihat beberapa binatang buas yang ingin menelan pedang iblis. Segel di tangannya berubah dan Kuali Dingzong segera mendesak lebih dari 200.000 iblis di dalamnya menyebabkan kekuatannya sekejap meningkat, dan mengendalikan Kuali Dingzong. Kejutan melonjak ke mata 6 Daois itu saat melihat kekuatan Fang Han tiba-tiba melonjak, dengan pedang iblis dan Kuali Dingzong, itu telah membuatnya sangat kuat. Kita harus memutus hubungan antara dia dan pedang iblis, jangan biarkan dia lolos. Jika kita tidak dapat mengalahkan ahli alam avatar kecil ini, kita tidak akan memiliki pijakan di masa depan, kata Fuso dengan dingin. Itu ide yang bagus, tapi kultivasi bocah ini agak aneh. Sepertinya bukan dari sekte Yuhua. Jika kita bisa mendapatkan kultivasinya, basis kultivasi kita akan melangkah lebih jauh, kata Changchun. Itu benar, Qi astral bocah ini memang aneh. Bahkan badai hitam dari kakak senior Xuanyi tidak mampu membunuhnya, kata Kuan Yun. Dalam pertempuran saat ini, roh ke-6 Qi Taois telah terhubung, dan pada saat yang sama pikiran mereka juga terhubung satu sama lain. Ke-6 orang saling bertukar pandang saat merencanakan sesuatu yang buruk terhadap Fang Han. Terutama Daoi Fusou yang sangat tidak senang, dia telah menggunakan pedang deisnya, namun diblokir sepenuhnya oleh Qi astral alam avatar yang aneh. Ini adalah pengalaman pertama kalinya seperti itu. Namun, tepat ketika mereka bersiap untuk melaksanakan rencana buruk, Kuali Dingzong tiba-tiba berputar dengan gila-gilaan di bawah desakan aura berbahaya dari Fang Han yang ganas dan sekejap muncul di depan 6 Daoi yang terkejut.
kekuatan yang kuat nampak menutupi semua Taois, dan pada saat yang sama naga emas raksasa muncul dan hisapan yang kuat dilepaskan untuk mencegah keenam Dao melarikan diri. 6 Taois berada di tengah kuali Dingzong dan tubuh mereka tidak dapat bergerak. Kejutan melintas di mata Xuan Yi saat melihat kejadian itu. Kekuatan sihir, sepertinya masih ada ahli yang tersembunyi, setidaknya tingkat alam surgawi yang kuat, pikir Xuan Yi. Pikiran itu melintas, dia ingin membantu, tapi sudah terlambat. Kamu tikus mencari kematian, teriak Taois Changchun merasakan bahaya datang. Chi astral melonjak di tubuhnya untuk menahan penghisapan, tapi sudah terlambat. Pedang iblis menghancurkan Chi-nya, tapi tidak membunuhnya, dan pedang iblis melesat kembali dan menghantam Fu Shou dan 4 lainnya, hingga menghancurkan Chi astral mereka, menyebabkan kemampuan untuk melindungi segera hilang. Long Xuan di dalam kuali, melihat cahaya emas yang membungkus ke-6 Daois itu adalah teknik penindasan kuali Raja Neraka yang membuat musuh tidak mampu bergerak. Namun, ke-6 Taois itu, bagaimanapun juga, adalah ahli alam surgawi yang jauh lebih kuat dari ahli alam avatar. Menggabungkan kekuatan lebih dari 150.000 kuda yang ganas. Meskipun mereka ditekan, mereka masih mampu melawan. Karena itu mereka segera mengeluarkan 6 pil obat ekstrim yang dapat meningkatkan kekuatan mereka dalam sekejap. Kilatan dingin melintas di mata Fang Han saat melihat itu. Segel di tangannya berubah dan cahaya yang kuat tiba-tiba dipancarkan dari kuali Dingzong dan berkumpul bersama sebelum membentuk batu raksasa yang muncul di atas 6 Daoi dan menekan mereka. Tubuh ke-6 Daoi itu segera berhenti bergerak seolah membeku. Itu adalah teknik penindasan di kuali Dingzong kelima disebut kemampuan tawanan perang. Fang Han tersenyum dingin, dengan lambaian tangannya, 6 pil obat jatuh ke tangannya. Pil obat yang bagus, pil obat ini sangat sulit untuk disempurnakan. Namun setelah memakan satu, yang kedua tidak berfungsi, seorang dapat menggunakannya saat kritis, dan sisanya dapat diambil untuk ditukar dengan senjata. Fang Han mengambil pil obat lalu memberikannya pada Long Xuan dan Xiao Ling, sebelum menatap Song Weiyi dengan dingin. Song Weiyi, kau dan Zhao Xuanyi, harus segera mundur, jika kalian tidak ingin ke-6 Taois ini mati. Setelah mengatakan itu, Fang Han berteriak keras ke arah Hua Tiandu. Hua Tiandu, jika kau masih tidak bisa berhenti, aku akan melumpuhkan ke-6 Taois ini, kata Fang Han menekan dan menyegel ke-6 Daois, hingga mereka tidak memiliki ruang untuk melawan. Song Weiyi mengerutkan keningnya, dan melihat 6 Taois yang ditangkap di tangan Fang Han. Dia tak menyangka Fang Han memiliki bantuan ahli alam surgawi hingga akhirnya menekan mereka. Sementara Fang Han menangkap 6 Daois, Hua Tiandu tengah menghadapi gempuran beruntun dari Fang Qingxie dan Yin Tiangqing. Api sejati Wan Dao milik Fang Qingxie terus menghantam pertahanan Hua Tiandu. Kekuatan Fang Qingxie sangat mengerikan. Di bawah serangan itu, bahkan sebuah gunung besar diledakkan di sekitar Hua Tiandu. Namun saat api Wan Dao melesat ke arah Hua Tiandu, api itu seperti diblokir oleh kekuatan tak kasat mata. Tidak peduli seberapa keras api menyerang, api itu tidak dapat menembus pertahanan Hua Tiandu. Di sisi lain, Yin Tiangqing juga mengerahkan seluruh tenaganya. Segel di tangannya berubah dan banyak bayangan iblis yang menembak ke arah Hua Tiandu. Sementara relik tulang putih bangkit dan duduk di bunga teratai tulang yang mekar sebelum mengeluarkan serangkaian mantra kutukan iblis. Hua Tiandu melambaikan tangannya dan menjadi manusia kristal dan bergegas keluar. Di saat yang sama kekuatan sihir naik saat suhu dingin keluar. Itu menahan api sejati, menghancurkan banyak bayangan iblis, dan menembak ke arah bunga teratai tulang putih, dan menghantamnya hingga beberapa teratai tulang putih dihancurkan. Suhu dingin mematikan ini, adalah energi inti mendalam pembekuan surga milik Hua Tiandu. Suhu dingin itu dengan kuat melapisi terowongan void sehingga Fang Qingxie dan Yin Tiangqing tidak dapat melewati kolam guntur. Kilatan dingin melintas di mata Fang Qingxie dan Yin Tiangqing saat melihat itu, dan kembali ingin menyerang dengan kemampuan sihir lainnya. Namun, tepat saat mereka ingin kembali menyerang, suara Fang Han yang menahan ke-6 Daois tiba-tiba terdengar. Saat suara itu bergema, Hua Tiandu,
Fang Qingxie dan Yin Tianqing menoleh ke arah Fang Han, dan keterkejutan melonjak di mata mereka saat menyaksikan Fang Han dapat memenangkan 6 Taois dalam waktu yang tidak lama. Itu terlalu cepat, pertarungan di antara mereka hanya satu putaran, kemenangan dan kekalahan Fang Han telah ditetapkan, dan itu masih merupakan penindasan yang paling memalukan. Bagus Fang Han, kata Fang Qingxie tanpa sadar dan menarik kembali api sejatinya. Yin Tianqing juga menarik sihirnya dan bunga teratai tulang yang mekar menghilang begitu saja. Dia tahu bahwa dengan kemampuannya, dia masih tidak bisa menangkap 6 Taois secepat itu. Tapi Fang Han, seorang ahli avatar bisa melakukannya, itu mengejutkannya. Beberapa sekte lainnya seperti Sekte Pedang Matahari dan Bulan, Pulau Abadi Kebangkitan Luas, Pedang Kuali Pil dan lainnya juga terkejut. Suara percakapan segera muncul. Fang Han tidak akan berani membunuh murid sejati sekte ekstrim, apalagi Taois alam surgawi, tentu saja tidak membunuh mereka. Tapi Fang Han akan membawa mereka kembali ke sekte Yuhua dan membiarkan tetua agung memimpin. Itu belum tentu, Fang Han ini bahkan berani menantang Hua Tiandu, dan membunuh Raja Iblis, dia mungkin benar-benar akan membunuh 6 Dao itu. Melihat keterkejutan sekitarnya, Fang Han tersenyum dingin dan menatap Hua Tiandu saat berkata, "Hua Tiandu, apa kamu tidak meminta mereka membawaku? Sebaliknya aku yang membawa mereka, apa yang akan kamu lakukan?" "Hidup dan mati mereka ada di tanganku," kata Fang Han dengan senyum dingin. "Kamu menahan 6 Taois, apa kamu tahu? Kamu telah melanggar aturan sekte Yuhua," kata Hua Tiandu dengan dingin. "Benarkah, aku melanggar aturan sekte? Yang mana itu? Apakah itu aturan sekte yang mengajarkan kita untuk diserang dan tidak melawan?" "Itu adalah aturan milikmu sendiri," kata Fang Han menyeringai. Wajah Hua Tiandu nampak dingin saat dia berkata, "Jika kau tidak melepaskannya, itu akan menghancurkan kesatuan Dao abadi. Apa kau pikir aku bisa melepaskanmu? 9 tahun kemudian aku tidak akan membunuhmu. Tapi kau memiliki kuali Raja Neraka dan Pedang Iblis, jangan sampai kau membahayakan Dao abadi," kata Hua Tiandu nampak tenang, tapi semua orang dapat melihat bahwa dia benar-benar marah. Hua Tiandu, kuali Raja Neraka kelima dan Pedang Iblis adalah hasil dari Fang Han membunuh Raja Iblis, terakhir kali labu 7 iblis kau mengambilnya. "Aku tidak mengganggumu," kata Fang Qingxie. Hua Tiandu sedikit mengernyit, "Apa kau pikir aku ingin kuali raja ini? Labu 7 iblis telah kusempurnakan kembali dan kekuatannya telah meningkat 10 kali lipat. Aku telah memberikannya pada adikmu, tampaknya tuduhanmu ini tidak ada alasan," kata Hua Tiandu lalu menatap Fang Han dan berkata dengan dingin, "Fang Han, aku bertanya lagi, bisakah kau melepaskan mereka?" "Hua Tiandu, apa kau pikir aku adalah pelayan kecil setahun yang lalu? Jika kau berani melakukannya, aku akan membunuh 6 Taois ini. Apa kau pikir aku tidak berani?" kata Fang Han dengan dingin. Kilatan dingin melintas di mata Hua Tiandu saat mendengar itu. "Baiklah kalau begitu," kata Hua Tiandu menggerakkan tangannya, dan ruang sekitarnya nampak bergetar dengan hebat ketika satu sosok besar berkepala 5 muncul di belakangnya. Sosok ini memiliki 9 tangan yang memegang senjata pusaka berbeda. Itu adalah teknik manifestasi hukum langit dan bumi, lapisan ke-9 kemampuan alam surgawi. Lapisan ke-7 adalah inti emas, dan lapisan ke-8 adalah kesengsaraan api angin besar, sedang lapisan ke-9 dapat mengubah kekuatan sihir, chi astral Tao, dan rohnya menjadi manifestasi hukum langit dan bumi. Sosok besar itu mengulurkan tangannya yang besar ke arah Fang Han, tangan besar itu meraih keluar dan segera menutupi langit. Meskipun Fang Han telah menghitung kekuatan Hua Tiandu, tapi dia tidak menyangka kekuatan Hua Tiandu begitu kuat. Semua aliran udara hampir membeku, bahkan menembus masuk ke dalam kuali Raja Neraka. "Kamu berani melakukannya," teriak Fang Qingxie bereaksi dengan cepat. Segel di tangannya berubah dan sosok raksasa Dewi Petir keluar dari awan petir. Itu memiliki ukuran yang hampir sama dengan tangan besar Hua Tiandu. Lady Petir ini berjalan di awan gelap, mengenakan jubah petir, dengan 5 mahkota persegi, dan cahaya api sejati muncul dari kedua matanya yang dipenuhi kilatan guntur.
Itu adalah artefak Dao yang dimiliki Fang Qingxie. Dalam sekejap dua raksasa bertarung. Sosok besar dengan 5 kepala dan 9 tangan, di antara 9 lengan, salah satunya terus menyerang Fang Han, sementara 8 tangan lainnya mengayunkan senjatanya untuk merobek sosok Lei di guntur milik Fang Qingxie. Ledakan keras terdengar akibat dua kekuatan sihir yang saling berbenturan hingga rumah abadi primordial immortal yang agak jauh nampak terguncang dan retak. Fang Han bisa merasakan kekuatan Hua Tiandu saat ini, meskipun serangan Hua Tiandu dapat ditahan oleh Fang Qingxie, namun itu tidak akan mampu menahan sepenuhnya. Tangan besar itu menangkap kuali Raja Neraka dan mencengkramnya, menyebabkan beberapa susunan besar di kuali Dingzong segera berhenti berjalan, dan kekuatannya menjadi sangat berkurang. Dalam sekejap, puluhan ribu iblis telah hancur. Fang Han akhirnya memahami kekuatan sebenarnya dari Hua Tiandu, kematian 50.000 iblis dan tinggal kurang dari 180.000. Sialan! Bahkan setelah dia mendesak banyak susunan besar di kuali raja untuk melawan kekuatan sihir Hua Tiandu yang menyerbu, tapi itu masih tidak dapat membantu. Akhirnya satu demi satu susunan besar berhenti bekerja, dan kuali raja berhenti di udara. Di luar kuali, Chi Astral Hua Tiandu diblokir oleh kekuatan tertinggi Chi Fang Han. Namun di depan kemampuan hukum langit dan bumi, membuat Chi Fang Han tidak berdaya. Pada saat kritis ini, Fang Han ingin membunuh 6 Taois. Meski dia telah mengancam Hua Tiandu, namun Hua Tiandu sama sekali tidak peduli, sebaliknya menunjukkan kesombongnya. Pedang iblis di tangannya berputar, siap untuk menebas ke-6 Taois yang ditahannya, namun pada saat Fang Han memutuskan untuk membunuh, formasi Dewa Penjara yang menekan ke-6 Taois tiba-tiba hancur berkeping-keping di bawah kekuatan sihir Hua Tiandu yang kuat. Di saat yang sama, kekuatan sihir Hua Tiandu segera membungkus dan menarik keluar kelompok 6 orang Fuso, bahkan Long Xuan juga dikeluarkan. Long Xuan berjuang keras untuk menjalankan susunan besar, tapi susunan besar itu dihentikan secara paksa, tubuhnya diangkat keluar oleh Hua Tiandu, dan susunan besar pelindung kuali Dingzong benar-benar rusak. Hua Tiandu mengulurkan tangannya saat dia berbicara, 6 Taois dari sekte ekstrim, aku telah menyelamatkannya, dan Long Xuan, kamu tidak perlu mengikuti Fang Han lebih jauh, aku akan mengirimmu keluar, masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu, kata Hua Tiandu. Dia menarik 6 Taois itu dan dilemparkan ke arah Song Weiyi dan Zhao Xuanyi, sementara Long Xuan langsung dikirim keluar ke terowongan Five. Kemarahan melonjak di wajah Fang Han saat melihat Long Xuan dikeluarkan secara paksa. Chi astral muwang yang liar melonjak di tubuhnya. Namun meskipun Chi astral muwang milik Fang Han sangat tinggi, namun Chi alam surgawi astral milik Hua Tiandu terlalu tinggi, 7 tingkat lebih tinggi dari Fang Han. Dalam situasi berbahaya ini, Fang Han memacu pedang iblis untuk melawan Chi astral Hua Tiandu yang ganas. Senyum dingin muncul di wajah Song Weiyi dan Xuanyi saat melihat situasi Fang Han yang kritis. Kesempatan bagus, kata Song Weiyi segera bertindak, dia mengayunkan tangannya dan melepaskan bencana angin hitam, sementara Xuanyi melepaskan api besar. Dua serangan itu akhirnya menangkap kuali Dingzong. Memurnikan bocah ini, pada saat yang sama memurnikan kuali Raja Neraka, kata Song Weiyi dengan senyum dingin, kedua orang Daois ini sebenarnya ingin membunuh Fang Han dan merebut kuali Dingzong. Tornado angin hitam datang menyerbu dengan kejam dan api yang berkobar menembak dengan ganas. Melihat dua serangan dahsyat yang meluncur ke arahnya, Fang Han merasa bahwa tubuhnya akan meleleh, itu adalah pemurnian yang sebenarnya. Dari kekuatan dua ahli inti emas, Fang Han tidak bisa menahannya, situasinya sangat berbahaya. Fang Han tiba-tiba menelan pil iblis penelan jiwa dan tiba-tiba merasakan kekuatan sihir di tubuhnya mengamuk dengan cara yang gila, meski itu akan mengurangi usianya hingga 100 tahun, tapi sebagai gantinya, kekuatan sihirnya sekejap melonjak drastis dan kekuatan penghancur menyapu sekitarnya. Ternyata pil iblis penelan jiwa ini mengandung kekuatan penghancur yang benar-benar gila, kekuatan sihir Fang Han sekejap meroket. Awalnya kekuatan sihirnya setara dengan 50.000 kuda yang ganas, dan saat ini telah meningkat menjadi 80.000,
150.000, dan terus naik menjadi 300.000. Merasakan kekuatan sihir di tubuhnya yang melonjak liar, ada dorongan untuk menghancurkan segalanya. Dengan pedang iblis dan memacu kuali Dingzong, Fang Han segera menghancurkan badai angin hitam dan api berkobar. Kejutan melintas di mata Zhao Xuanyi dan Song Weiyi saat melihat serangan mereka dihancurkan, namun mereka tampaknya tahu apa yang terjadi pada Fang Han. Wajah keduanya mencibir dan manik emas di kepalanya tiba-tiba bangkit. Itu adalah inti emas Tao. Saat ini keduanya benar-benar menunjukkan kemampuan sihir mereka. Ketika inti emas keluar, Fang Han tiba-tiba merasakan tekanan besar yang datang menyapu ke arahnya. Sialan, kekuatan keduanya terlalu kuat, aku tidak akan bisa menahan keduanya pada saat yang sama, pikir Fang Han dengan dingin sebelum menatap rumah abadi immortal di kejauhan. Sebuah pikiran melintas di benaknya, sekejap tubuhnya mengeluarkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mendesak kuali Dingzong dengan sekuat tenaga saat melesat terbang ke rumah immortal. Song Weiyi dan Zhao Xuanyi terkejut saat melihat itu, bahkan Fang Qingxie juga terkejut saat melihat kuali Raja Neraka dengan cepat melesat ke arah rumah immortal. Tidak seorang pun menyangka bahwa Fang Han akan sangat berani menerobos ke rumah abadi yang merupakan jalan buntu yang menuju kematian. Kuali Dingzong akhirnya menghantam penghalang rumah immortal hingga ledakan keras terdengar dan riak energi liar menyapu sekitarnya hingga menghancurkan tempat sekitarnya, bahkan Zhao Xuanyi dan Song Weiyi tidak dapat menahan sedikit rasa takut. Hua Tiandu juga melihat pemandangan itu, segel di tangannya berubah dan sosok 9 tangan dari manifestasi hukum langit dan bumi, 9 tangan terbuka untuk mematahkan kekuatan sihir yang diblokir dan gerakan licik menuju Fang Han untuk menangkapnya. Suara gemuruh keras terdengar, dan penghalang rumah immortal berubah lagi, banyak sinar cahaya yang keluar membawa tekanan Xiaoguang yang sangat besar saat tangan besar Hua Tiandu akan menghantamnya. Namun Taiyuan Xiaoguang sungguh menakjubkan, Hua Tiandu merasakan bahaya yang kuat pada saat ini, dan mengubah tangan 9 bentuk berturut-turut. Xiaoguang itu juga akan menyusut, seperti tulang tengkorak, 2 kemampuan ilahi sekejap menjadi seukuran kepalan tangan, dan 5 elemen sangat berubah. Pada saat kritis ini, Hua Tiandu berubah lagi, 5 jenis kecemerlangan tubuh menyala dengan ganas, dan perluasan ribuan kali berubah menjadi raksasa. Suara ledakan keras terdengar ketika hancur oleh sinar cahaya di sekitar tubuhnya. Yin Tiangqing terkejut saat melihat itu, Taiyuan Xiaoguang hancur olehnya. Dia telah bertarung setidaknya 300 tahun dengan Hua Tiandu ini, dan melihat pemandangan ini, dia merasakan kekuatan murid sejati pertama dari Sekte Yuhua. Di rumah immortal, ada lapisan larangan yang merupakan warisan ahli alam keabadian lapisan ke-10, dekat dengan yang mulia abadi. Yin Tiangqing mengambil kesempatan itu dan berteriak, Hua Tiandu, aku akan pergi. Saat kita bertemu lagi hari itu pasti akan menjadi pertempuran yang menyakitkan denganmu, kata Yin Tiangqing. Tubuhnya menjadi cahaya putih yang langsung melesat ke terowongan void dan menghilang. Itu adalah teknik kecepatan Sekte Iblis. Hua Tiandu tidak sempat berhenti karena sedang menghancurkan penghalang rumah abadi. Pada saat ini, kuali Raja Neraka juga sepenuhnya memasuki rumah abadi dan menghilang. Taois Fuzhou melihat Fang Han menghilang ke rumah immortal dan mendengus dingin. Orang ini telah memasuki Xianfu, yang sama sekali tidak ada cara untuk kembali hidup-hidup. Sayang sekali, dia membawa pedang iblis dan kuali Raja Neraka kelima. Jika kita mendapatkan 2 pusaka iblis ini, dan gunakan pemurnian pengorbanan, kekuatan itu dapat meningkat 10 kali lipat, kata Fuzhou. Itu bagus, anak ini sudah mati. Jika tidak di masa depan, dia akan menjadi musuh besar, kata Chang Chun tersenyum dingin. Fang Qingxie menatap tempat di mana Fang Han menghilang. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata pada Hua Tiandu. Hua Tiandu, kamu sudah membunuh Fang Han. Aku akan melaporkan masalah ini pada tetua hukuman surgawi. Biarkan dia memutuskan, kata Fang Qingxie mendengus dingin. Hua Tiandu hanya menyeringai dan berkata, aku hanya ingin menyelamatkannya. Tapi aku terlambat, tidakkah kau melihatnya, kata Hua Tiandu.
lalu berkata pada Xuan Yi, "Komandan Iblis melarikan diri. Kali ini aku telah membantu memenangkan permainan ini," kata Hua Tiandu. "Kami masih akan mengejar Komandan Iblis. Aku harap Sekte Yuhua tidak akan ikut campur lagi. Jika tidak tanggung akibatnya," kata Xuan Yi menatap Fang Qingxie dengan tajam. Fang Qingxie dengan dingin berkata, "Aku tidak pernah mengganggu pengejaranmu. Tapi kamu telah bertindak membunuh Fang Han, saat acara pertemuan 3 tahun, kita lihat siapa yang tidak bagus," kata Fang Qingxie dengan ketus. "Kami akan menunggu," kata Xuan Yi. Setelah mengatakan itu dia, Song Wei dan Hua Tiandu melesat ke terowongan void dan menghilang. Fang Qingxie juga langsung berubah menjadi guntur dan menghilang. Kuali Dingzong yang dengan gila melesat, akhirnya menerobos penghalang rumah immortal dan muncul di satu ruangan yang sangat luas. Ada istana megah yang sangat sunyi. Di dalam istana, ada jejak kuno di mana-mana, di sekitarnya ada banyak tulang tengkorak yang berserakan. Fang Han terbang keluar dari kuali Dingzong dan nampak terkejut saat menginjak tulang tengkorak yang berserakan yang tampaknya telah membusuk. Dia mengerutkan keningnya saat melihat itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Pikir Fang Han sedikit heran. Bagaimanapun para ahli kultivator lapisan tubuh fana ke-10, maupun avatar, setelah mereka mati dan terkubur di bawah tanah meski selama ratusan tahun tidak akan membusuk. Namun di rumah immortal ini semua tengkorak membusuk, ada yang aneh, pikir Fang Han. Di saat Fang Han merasa bingung, Yan muncul dan berkata, "Fang Han, rumah abadi primordial ini nampaknya istimewa. Waktu di sini berbeda dengan di luar. 1 tahun di luar sama dengan 366 tahun di tempat ini. Orang yang masuk ke sini setahun yang lalu, itu akan berusia 306 tahun, bila seorang ahli alam surgawi yang hanya memiliki 800 tahun kehidupan, masuk ke sini dan orang di luar tampaknya hanya melewati 2 tahun, tapi dia akan tewas dan menjadi tulang belulang," kata Yan. Fang Han terkejut mendengarnya. "Apa maksudmu, tinggal di sini selama 366 tahun, itu hanya 1 tahun di luar sana?" tanya Fang Han. "Benar," jawab Yan. Kegembiraan yang liar segera melonjak di hati Fang Han saat mendengar itu, dan langsung berseru, "Surga juga membantuku, surga juga membantuku," seru Fang Han tertawa. "Aku tidak bisa membayangkannya, di sini dapat mengubah waktu, kultivasi 366 tahun, hanya 1 tahun di luar. Dalam 10 tahun, aku mungkin tidak bisa mengalahkan Hua Tiandu, tapi selama 3.600 tahun, aku bisa melakukannya," seru Fang Han dengan senang. Yan juga tersenyum saat melihat itu, namun senyum itu perlahan ditarik saat ia merasakan aura di sekitarnya dan mengerutkan keningnya. "Tapi aku tidak yakin apa tempat ini cocok untuk kultivasi. Kaisar kayu Azura milikmu perlu menyerap banyak aura kayu, tapi energi di sini sangat tipis, bahkan seperti mau habis. Ketika aura energi habis, kayu dunia itu akan kelaparan," kata Yan dengan serius. Fang Han sedikit menyipit mendengar itu, dan segera melihat ke sekeliling. Di istana megah ini, tidak ada aura apapun di dalamnya. Emas, kayu, air, api, tanah, tidak memiliki energi, memang mustahil untuk mengolah divine ability. Sulit untuk masuk ke tempat ini, tapi lebih sulit lagi untuk keluar. Bahkan jika ahli abadi masuk, tidak mudah untuk keluar, kata Yan. "Coba kulihat dulu," kata Fang Han menutup matanya dan menyebarkan pikiran spiritualnya untuk merasakan sekelilingnya. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya, dia dengan cepat merasakan aura pohon dewa yang tidak melemah. Benar saja, pohon dunia ini dapat menyerap aura dunia peri. Sejak memasuki istana immortal, tampaknya telah memasuki waktu dan ruang yang benar-benar tertutup meski agak lambat dan terputus-putus. Namun aura dunia peri ini tidak sepenuhnya terputus. "Aku tidak bisa membayangkannya. Di sini dapat mengubah waktu, kultivasi 366 tahun, hanya 1 pohon dewa sungguh menakjubkan. Itu mampu berkomunikasi dengan dunia peri, selama ada aura peri ini, maka kultivasi bukanlah masalah. Aura kayu semacam ini cukup untuk meningkatkan chi astral kaisar kayu ke beberapa alam," gumam Fang Han dengan kegembiraan melonjak di hatinya. "Ada apa?" tanya Yan dengan heran saat melihat sikap Fang Han. "Potongan pohon dunia ini dapat menyerap aura dunia peri, dan aku masih bisa berlatih kaisar kayu tertinggi Azura," kata Fang Han bersemangat. "Apa, di tempat ini, pohon dewa juga dapat menyerap aura dunia peri?"
Itu benar-benar tidak dapat dipercaya, seru Yan terkejut. Meski itu jauh lebih lambat, tapi itu cukup untuk kultivasi. Setidaknya saya tidak bisa mati, kata Fang Han mengangguk. Kalau begitu kamu harus segera cari waktu untuk berkultivasi. Kamu telah mengalami banyak pertempuran akhir-akhir ini. Aku bisa merasakan alam chi astralmu telah meningkat pesat. Itu akan membantu kultivasimu yang sebenarnya, kata Yan. Fang Han mengangguk, matanya menyapu ke tengkorak sekitarnya. Apa ada misteri di balik tulang kerangka ini? Kita harus menjelajahinya dan memeriksanya. Ada begitu banyak tulang di sini yang membusuk, akan selalu ada hal-hal yang tidak diketahui. Aku harus mencari tahu apa yang baik. Tapi sepertinya tidak ada mayat ahli alam misteri umur panjang. Mereka semua pasti masuk jauh ke dalam istana immortal, kata Fang Han. Jauh di dalam istana yang megah ini, ada banyak gerbang tertutup, menunjukkan misterinya yang dalam. Fang Han mengamati semua jenis kerangka dan mencari berbagai barang berharga. Ada banyak orang yang mati di sini, baik itu dao abadi ataupun dao iblis, dapat dilihat dari beberapa pakaian mereka yang hancur. Fang Han mengambil pedang panjang berkarat, yang tampak seperti sepotong besi tua. Dia melihatnya dan menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, ini adalah pedang terbang terbaik yang terbuat dari besi dingin ribuan tahun. Itu adalah artefak berharga, tapi membusuk, kata Fang Han. Tidak ada kehidupan abadi antara surga dan bumi, mungkin hanya dengan menemukan gerbang menuju keabadian yang legendaris, itu akan bisa bertahan antara surga dan bumi, kata Yan. Mendengarkan itu hati Fang Han menegang, bahkan pedang yang ditempa oleh besi dingin itu telah berkarat. Apakah klan Protoss tidak akan mati? Tanya Fang Han penasaran. Klan Protoss terlalu panjang untuk esensi kehidupan, seumur hidup sebanding dengan alam keabadian, tapi bukan berarti mereka akan hidup selamanya. Ketika dunia hancur, mereka sama-sama sulit untuk melarikan diri, kata Yan. Fang Han mengerutkan keningnya dan perlahan berjalan mencari di tempat itu. Dia mencarinya cukup lama, tapi tidak menemukan pil obat. Namun matanya tiba-tiba terkejut. Apa itu? Dia melihat kerangka yang tidak membusuk di sebelahnya. Ada sebuah bendera kecil yang disulam dengan burung merah terang dan esensi api yang kuat. Yan terkejut saat melihat itu ternyata adalah artefak berharga, bendera Suzaku. Seru Yan terkejut melihat bendera kecil Suzaku. Kerangka ini pasti adalah salah satu peri api surga permata indah. 10 kecantikan dao abadi, harta karun ajaibnya yang terkenal adalah bendera Suzaku. Tidak terhitung berapa banyak iblis yang terbunuh karena harta itu, kata Yan dengan serius. Fang Han terkejut mendengarnya, matanya dengan tajam menatap mayat kerangka itu. Kejutan melintas di matanya. Inti darah miliknya masih ada, belum membusuk. Seru Fang Han tertawa. Dia membuka cakarnya dan kekuatan hisap segera meledak dan sebuah sinar tiba-tiba melesat keluar dari kerangka mayat. Itu adalah inti darah emas besar yang kuat, terbang melayang di depannya. Fang Han dengan hati-hati mengamati jindan emas cemerlang yang mengambang di udara. Saat Fang Han menyentuhnya, tubuh Fang Han segera terdorong ke belakang beberapa langkah. Jindan emas ini benar-benar kuat, sepertinya jin dan milik Zhao Xuanyi dan Song Wei tidak sekuat yang ini, seru Fang Han terkejut. Jindan ini, aku merasakannya, ada total 28 jenis kekuatan magis, naga harimau Feng Yun, itu sangat kuat, bencana angin hari hitam, api hari besar, sungguh kekuatan supernatural yang sangat kuat, seru Yan terkejut. Fang Han mengerutkan keningnya, benih ajaib ini adalah pil emas besar. Bisakah aku memurnikannya? Tanya Fang Han. Kamu belum berkultivasi ke Yin Yang, kamu tidak dapat memahami misteri pertempuran besar, mustahil untuk memurnikan benih supernatural jindan ini, kata Yan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, setelah aku menyadari misteri para dewa, menyempurnakan pil emas ini, bisakah aku menjadi ahli pil emas dalam satu gerakan? Tanya Fang Han dengan nada penasaran. Tidak, jindan ini milik orang lain. Itu memiliki darah fisik dan spiritual orang itu. Jika kamu memurnikannya, kamu mungkin tidak akan memasuki umur panjang selama sisa hidupmu. Tanpa transformasi kehidupan, tanpa proses ini, hidup tidak lengkap, kata Yan dengan serius. Sepertinya dia takut Fang Han akan menempuh jalan iblis. Ternyata, jika aku memurnikan jindan ini, apa aku kehilangan kemungkinan untuk terus maju, dan tidak akan meningkatkan umurku, kata Fang Han dengan getir. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan, tentu saja berguna. Jika kamu bisa menyerap jindan emas ini, kamu bisa mendapatkan 28 jenis ritual magis,
dan setelah kamu berkultivasi ke Yin Yang, kamu dan aku akan bekerja sama untuk perlahan menghancurkan jin dan emas ini dengan air suci Huang Quan. Itu akan menjadi kekuatan magismu sendiri," kata Yan. Mata Fang Han berbinar saat mendengar itu. Semakin banyak kekuatan sihir, semakin kuat naga emas yang akan terbentuk di masa depan. "Kali ini aku dipaksa masuk ke rumah immortal. Aku harus bisa keluar dan balas dendam. Hua Tiandu, aku tidak akan membiarkanmu pergi," pikir Fang Han dengan dingin, lalu memasukkan jin dan emas ke dalam kitab Huang Quan, juga memasukkan bendera Suzaku. Bendera Suzaku ini mengandung saripati api yang sangat kuat, yang akan dilatih di masa depan dan dapat digunakan saat memurnikan Kaisar Merah. Fang Han duduk dengan tenang, mengatur qi dalam tubuhnya dan menyerap energi kayu dewa. Dia bertekad untuk terus kultivasi, terlepas dari apakah dia dapat atau tidak keluar dari sana di masa mendatang. Dia percaya semakin dia menjadi kuat, semakin besar pula peluang untuk keluar. Fang Han melambaikan tangannya dan puluhan ribu pil obat melayang keluar dan mengambang di udara. Itu adalah pil obat pengganti makanan. Dengan pil itu dia dan Xiao Ling tidak akan mati kelaparan. Fang Han mulai memusatkan perhatiannya. Dia menjalankan qi-nya berulang dan mengalirkannya ke seluruh tubuh, lalu selangkah demi selangkah menangkap aura dunia peri, meletakkan kaisar kayu di dalam pikirannya untuk mengatur Yin Yang. Ia kini telah mencapai puncak lapisan ketiga avatar. Langkah selanjutnya adalah menyempurnakan roh, memahami perubahan Yin Yang dan mencapai 4 Yin Yang. Dalam beberapa bulan dia harus terus duduk diam. Setelah kultivasi selama 3 bulan, ia menjadi semakin lincah. Namun mustahil untuk memahami perubahan Yin dan Yang, membiarkan kelincahan yang tiba-tiba menyesakkan, melahirkan kebijaksanaan dan melakukan apapun yang diinginkannya. Fang Han merasa bahwa jendela di lantai pertama tidak dapat dibuka. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia berdiri dan berjalan mengelilingi ruangan untuk mengamati istana Xianfu yang megah. Beberapa gerbang batu tertutup di kedalaman istana. Dia tidak berani bersikap ceroboh. Secara bertahap di dalam hatinya, Fang Han memahami banyak hal misteri yang membuatnya tumbuh banyak wawasan, menyaksikan perjalanan waktu, memahami perubahan waktu. Tak terasa waktu telah berlalu setahun lagi. Meskipun Fang Han masih belum memahami alam Yin Yang, namun dia terus mendalami Kaisar Kayu Azura dari awal hingga akhir dan menyisirnya lagi. Fang Han bisa merasakan semua tulang dan darah di tubuhnya sedang dimurnikan. Qi astral yang murni menyebar keluar dari sekitarnya dan perlahan memasuki tubuhnya. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan kejutan memenuhi wajahnya. "Sudah berapa lama kita di sini?" tanya Fang Han sambil meregangkan pinggangnya dengan malas dan berdiri. "Kita telah di sini selama 1 tahun 3 bulan. Tampaknya kekuatan sihirmu terus maju," kata Xiao Ling. Dia tahu kalau Fang Han masih belum menembus Yin Yang, kemampuan ilahi lapisan keempat. Fang Han berjalan di ruangan. Dia melihat Xiao Ling duduk bersila di udara, dan terus-menerus mengolah kekuatan sihir. Saat ini dia dikelilingi oleh labu besar yang berisi pil asal baru lahir dan inti emas, pil embun giok agung dan air suci 6 Yang. "Kamu juga, sepertinya kekuatan sihirmu baru-baru ini juga meningkat," kata Fang Han. "Seharusnya begitu, tapi sulit untuk kultivasi qi sejati. Tidak ada energi spiritual dunia di tempat ini. 5 elemen tidak dapat dipelajari. Aku tidak memiliki cara untuk mengolah qi sejati," kata Xiao Ling dengan getir. Fang Han berpikir sejenak lalu berkata, "Kalau begitu kamu kembangkan Kaisar Kayu Tertinggi Azura, aku akan memberimu qi sejati," kata Fang Han melambaikan tangannya dan sebatang pohon muda di tubuh Fang Han tiba-tiba muncul. Pohon dunia ini tampaknya telah tumbuh besar, cabang-cabangnya dan daunnya lebih rimbun, dan akarnya menancap ke dalam kekosongan. Itu terus-menerus memberi Fang Han energi qi. "Pohon dunia, daun-daun yang berguguran," kata Fang Han memindahkan wuhuang astral qi, dan seluruh pohon dunia segera menjadi cemerlang. Cabang ranting serta daunnya menyebar ke seluruh ruangan. Dalam sekejap seluruh ruangan telah dipenuhi dengan qi astral kayu azura. Di bawah pengaruh qi astral Fang Han, sehelai daun di pohon dunia akhirnya melayang jatuh ke tangan Xiao Ling, tapi ketika daun-daun itu jatuh di tangannya, wajahnya berubah drastis. Sehelai daun kecil ini sebenarnya beratnya beberapa ribu pon. "Begitu berat, perlu menggunakan kekuatan sihir hanya untuk menangkapnya," seru Xiao Ling terkejut. "Daun ini mengandung qi pohon surgawi, bahkan 10 kali lebih kuat dari jarum jiwa. Fokuskan pikiranmu, aku akan mengajarkanmu qi Kaisar Kayu Azura,"
berapa lama Asura Agungmu? Kata Fang Han tiba-tiba bertanya. Asura Agung lebih baik daripada tubuh manusia. Umumnya, aku memiliki rentang hidup 500 tahun, sekarang aku berusia 26 tahun, kata Xiaoling. Usia 26, dan kultivasi menjadi alam misteri kemampuan ilahi? Tampaknya kamu juga seorang jenius, kata Fang Han terkejut. Bahkan dia meminum pil emas 9 lubang, jika tidak, dia masih berada di alam tubuh fana. Itu karena garis keturunan saya adalah Kaisar Iblis, dan itu adalah keluarga besar dalam ras iblis, sumber dayanya sangat kaya, jadi kultivasinya cepat, kata Xiaoling menjelaskan. Kamu memiliki usia lebih dari 400 tahun, aku percaya dalam 400 tahun ini, kamu akan dapat berkultivasi ke alam surgawi, di sini, semakin lama esensi kehidupan semakin baik, kata Fang Han. Tiba-tiba kekuatan sihir dalam benaknya melintas dan pohon dunia bergetar ketika satu aura yang kuat menyebar keluar dari kedalaman istana, bahkan menggetarkan sebuah pintu batu besar yang tertutup. Itu cukup mengejutkan Fang Han dan Xiaoling. Mereka telah berada di tempat itu selama lebih dari setahun, dan tidak ada siapa-siapa. Di saat keduanya terkejut, satu suara yang mengandung aura yang sangat kuat tiba-tiba bergema, apakah itu aura pohon dunia? Ini tidak mungkin, kata satu suara yang muncul dari pintu batu yang tertutup. Fang Han merasakan tekanan dan dia bahkan mundur. Meskipun hanya suara, dia bisa merasakan aura yang jauh lebih kuat dari Hua Tiandu, itu adalah ahli ranah keabadian. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.